Halo, Bari. Ini saya udah di. Oh, mau lihat muka saya? Saya udah di Kresek, Oke, pasar Kresek. Hah? Kenapa? Sama supir diam. Supir diam sendiri. Tenang aja. Oke? Oke. Jangan lama-lama. Waktu saya mahal soalnya. Bukan panik. Kalau panik nggak mungkin saya datang ke markas kau. Assalamualaikum. Lagi nunggu kori. Ini kan masih sepi mas. Tadi angkat saya datang kemari sendiri. Lagi mau cari tempat sepi, fight sampai mati. Siapa yang mati? Saya itu yang mati. Begitu. Kata dia ditahan sama polisi. Saya nggak ditantang. Dia ditantang. Dia yang nantang, abang kan nggak tahu bang. Terus alasan dia ditahan sama polisi katanya. Makanya dia bisa samperin ke sana. Logo nggak usah bagaimana? Saya dari dulu nggak pernah bang, bikin rusuh, bikin kacau nggak pernah. Tapi kalau hal masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Saya kan nungguin dari tadi, mana saksi tuh? Ini abang nih. Abang saksi kan bang? Nih, bentar nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi. Sendiri, saya sendiri kan? Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek. Bahar bin Smith datang ke Kresek. Kata dia alasannya dia ditahan polisi. Nggak ada. Polisi nahan dia katanya. Berarti bohong dia dong. Abang bilang dia nggak ditahan. Atau saya aja di sana sendiri. Sama abang berdua. Enggak, berdua aja, berdua. Dikawal sama bapak-bapak tentara nih orang ini. Pasti kalau ketemu. Enggak ketemu. Bapak-bapak lihat aja. Nanti siapa yang mati? TKP ke saya. Enggak apa-apa TKP-nya ke bapak. Pak sudah biasa masuk penjara, Pak. Tantangan saya kepada Bahar Smith yang dimana sudah berjalan hampir 1 tahunan ya teman-teman. Sampai sekarang belum ada jawaban sama sekali. Belum ada respon yang tepat sasaran. Respon-responnya kekanak-kanakan. Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Harry Plus tentang ribut. Padahal Harry Plus tidak pernah nantang ribut teman-teman. Harry Plus hanya minta agar orang tersebut Bahar ini memberikan penjelasan terhadap dalil yang dia sampaikan di ceramahnya. Serta ada 2 poin lagi yang harus dia berani untuk mempertanggungjawabkannya. Bukan malah seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil menanggapi video saya. Menanggapi apa itu? Saya rasa dia bukan menanggapi video saya, namun dia menanggapi komentar ya, komentar-komentar yang berseliweran di kolom komentar dia ketika dia live, ketika di konten YouTube dia, yang bisa kita saksikan sendiri. Tanggapannya dikira saya nantang ribut. Tapi jangan salah teman-teman, ketika ada orang nantang ribut, dia berani datang teman-teman, berani dia datang menemui Tengku Kori, nyari Tengku Kori, mau dicari teman-teman. Di mana kamu sekarang? Mau ribut, mau berantem? Saya datang kemari sendiri. Lagi mau cari tempat sepi, fight sampai mati. Siapa yang mati? Saya itu yang mati. Ulama, ini bukan ulama ini bukan mental ulama, ini mental preman. Biar kalian tahu, siapapun yang menganggap Bahar Smith ini ulama, kalian dungu, sontoloyo kalian. Ulama ketika ditantang ribut, dia tidak akan mau teman-teman, tidak akan mau, apalagi hanya perkara pribadi. Nabi Muhammad SAW berapa kali ditantang ribut, ditantang berantem, tidak pernah Nabi Muhammad SAW meladeni, kecuali perkara agama. Beda hal cerita kalau Habib Bahar, sini lo Bahar, duel kalau mau dia teman-teman. Tapi ketika ada komentar-komentar Habib ditantang Harry Plus, sok bijak dia, tidak mau ribut, tidak mau berantem. Buat apa duel-duel? Wis. Lawan siapa sih? Ada orang sering bilang Siapa? Harry Plus. Siapa? Oh, Siap, Harry Plus. Waduh, siap kau lawan. Bahar bin Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Harry Plus. Waduh. Dari dulu sumpah itu. Nggak usah. Buat apa ngeladenin orang-orang kayak begitu? Waduh. Hah? Menjagakan guru tidak boleh. Iya, begitu itu bukan untuk apa namanya? Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Santai lu di sini. Kok pada saya mau apa duel-duel? Tapi kepada Andi Rompas, kepada Tengku Kori, mau dia duel, mau cincang belah 2 kepala orang. Masih belum mikirkah kalian wahai para mukibin? Terus yang berikutnya, Harry Plus membaca beberapa komentar dari mukibin, yang dimana ya sedikit sebenarnya, ada sedikit komentar-komentar dari mereka. Yang komentarnya itu
Sontoloyo lah. Komentarnya sontoloyo teman-teman. Na'udzubillah, kok bisa mereka ini begitu butanya, tidak bisa melihat fakta. Katanya Harry Pras memfitnah, katanya Harry Pras memecah belah, katanya Harry Pras merusak kerukunan antar agama Islam. No. Coba saya ingin mengajak kalian untuk membaca komentar-komentar dari Mukibin yang dimana mereka ini telah buta dan tuli kepada fakta kebenaran. Dakwah Harry Pras sudah sesuai manhaj salaf. Dia bertanya, kira-kira salaf itu bagaimana menurut kalian? Apakah mereka salaf ini yang hobi mendawir-dawir, hobi mendoktrin takhayul bid'ah khurafat? Apakah dakwah salaf ini yang dimana mereka ini sebagai seorang muslim mendakwahkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Mengatakan yang membaca surah Yasin begini begitu akan mendapatkan kenikmatan di surga berupa istana, dan di dalam istana itu ada 9 pintu, 9 kamar, dan ada ribuan bidadari di kamar-kamar tersebut. Pernahkah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini? Sampai-sampai Bahar yang menyampaikan sekarang, dan belum ada ulama lain yang menyampaikan. Terus salafus soleh, Hasan wal Husain itu salafus soleh, cucu kandung Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah mereka pernah mendoktrin, mendawir-dawir, wahai umat, baju perjuangan, baju cucu Nabi, siapa yang mau membelinya? No. Gak ada yang seperti itu teman-teman. Gak ada. Hanya terjadi di era sekarang. Pernahkah saya mendawir-dawir? Ini loh, ini baju Harry Pras ini, baju kewalian, baju perjuangan, beli sekian juta. Ada gak yang seperti itu saya melakukan? Hanya terjadi pada golongan kalian. Reaction mulu, temuinlah si Bahar tuh. Ya Allah, disuruh nemuin si Bahar. Ini berarti orang hanya sekedar komen teman-teman. Orang seperti ini hanya komen dan tidak nonton video saya, ya nonton. Padahal saya jelas apabila Bahar siap untuk bertemu saya dan siap menerima instrumen live streaming saya akan bawa beberapa media untuk langsung live di tempat beliau kalau mau. Kalau mau, kita live. Dan saya sudah punya catatan. Ingat Bahar, kalau Anda berani menerima tantangan saya sudah siap beberapa list pertanyaan yang akan membuat Anda kelabakan menjawabnya. Camkan itu. Ini orang selalu berkomentar tentang orang lain. Gimana dengan dirinya sendiri, Harry Pras? Saya berkomentar tentang orang lain. Terus bagaimana dengan diri saya sendiri? Terus bagaimana dengan diri saya? Apa yang kalian lihat dari saya ketika saya membantah takhayul bid'ah dan khurafat? Agama ini bukan berbicara siapa yang baik dan siapa yang jahat. No. Agama bukan berbicara tentang kebaikan teman-teman, tapi agama berbicara kebenaran. Jadi wajar kalau ada orang yang merasa paling benar, tapi merasa paling benarnya di atas apa? Di atas bid'ah atau di atas sunnah? Orang yang merasa benar di atas bid'ah, dia itu sejatinya berada di atas kepalsuan. Di pikirannya dia merasa benar, tapi di dalam realita agama dia berada di atas kedustaan, kepalsuan teman-teman. Karena Islam tidak ada yang mengajarkan seperti itu, ya, dicamkan itu. Kalau Harry Pras berbicara di atas apa? Yang saya sampaikan Al-Quran dan hadis yang sahih, pendapat ulama tentang Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun ulama yang saya angkat di video saya berbicara kedustaan tentang Allah, apalagi tentang Rasulullah SAW. No. Ulama-ulama yang saya jadikan rujukan di video-video saya, mereka selalu berbicara yang hak, hadis yang hak, dalil Al-Quran yang hak. Tidak ada mereka menggunakan hadis palsu di dalam ceramah-ceramahnya. Berbeda dengan kalian yang mengaku-ngaku sebagai orang si paling sunnah berjemaah, ahlus sunnah, ahlul bid'ah, ubah ahlul bid'ah hasanah begitu. Nah, ini dia komentarnya. Semoga kita terhindar dari fitnah. Fitnahnya dikasih huruf kapital, dipertegas teman-teman. Semoga kita tidak mudah menghakimi dan menuduh, menghakimi dan menuduh, memfitnah, menghakimi dan menuduh. Islam itu sudah menghakimi teman-teman. Semua orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dihakimi sama Islam. Jangankan hal seperti itu, ya, orang yang mencuri saja dihakimi sama Al-Quran. Apa dihakiminya? Dipotong tangannya. Dan Islam tidak pernah menuduh. Memang ketika Anda nonton video saya, bagian mana saya yang menuduh? Misalkan saya membahas Bahar Smith atau Rizik Syihab, di bagian mana saya menuduh-nuduh tanpa bukti? Cari di video saya yang saya menuduh mereka tanpa bukti, dicamkan itu. Artinya menuduh itu kan memfitnah. Ya, bagian mana? Kalau kalian merasa video saya ini fitnah, menuduh yang bukan-bukan, silahkan bawa ke ranah hukum. Kalau kalian berani dan merasa benar, nggak perlu komentar macam-macam di YouTube saya. Kalau kalian merasa difitnah, dituduh yang bukan-bukan, bawa video saya, laporkan ke polisi. Ini Harry Pras nuduh-nuduh yang bukan-bukan, fitnah. Kalau hanya komentar, sama saja kalian itu mempertontonkan kedunguan kalian. Tiada hari tanpa kritik, sekedar konten biar
Ini orang belum paham ngetik ya teman-teman. Tiada hari tanpa kritik, sekedar cari konten, biar perhatian, oke saja. Saya mau kritik sekali-sekali, ngaji di lapangan lah, dijadikan konten. Sudah. Kalau pengen denger bagaimana saya ngaji, atau ngaji, bukan ngaji, baca Quran. Nih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Saya baru belajar. Dari kayanya seluruh teknik membaca Al-Quran ini teman-teman, saya masih belajar secuil. Dan saya akan terus belajar ya. Tapi saya bukan ingin sok-sokan jago-jagoan baca Al-Quran, no. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu tidak boleh diterobos sana sini, diterobos sana sini. Ada satu video yang dimana nerobos bacanya teman-teman. Makhrijul hurufnya mantep, tajwidnya ajib. Seperti ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyyati fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ini karena wali kutub yang membacanya, jadi apapun kekeliruannya, blas, gak keliru sama sekali, bener. Lanjut dulu. Konten dari A sampai Z saya lihat isinya kritik. Isinya kritik katanya. Ya memang orang-orang yang mengaku Islam, apalagi Sunni, perlu dikritik. Apalagi mengajarkan doktrin, takhayul, bid'ah, khurafat, dawir, dan beberapa hal kekonyolan, kesontoloyan lainnya, joget-joget, jingkrak-jingkrak, laki-laki perempuan, nggak perlu itu dikritik. Apa itu benar menurut Anda? Saya yakin kalau orang seperti ini berdua dengan saya, ya, terus live di video, saya tanyakan dengan konten-konten saya yakin dia akan malu teman-teman. Malu dia. Sebetulnya ini konten bukan menyadarkan, tapi memperkeruh keagraban sesama muslim. Waduh, memperkeruh teman-teman. Dia ingin semua muslim ini bersatu. Widih, semua muslim bersatu. Sedangkan Rasulullah SAW saja yang kalian anggap sebagai orang paling benar, berjalan di atas hak, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan kepada kita bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan semua golongan-golongan ini merasa paling benar sendiri. 73 golongan semuanya merasa paling benar dan menyalahkan satu sama lain. Ini bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. 73 golongan. Dan yang benar yang mana? Hanya satu. Hanya satu yang benar-benar benar. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Memesankan kepada kita. Bukan kita ini merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Karena memang Islam akan seperti itu. Sunnatullahnya begitu. Akan terpecah jadi 73. Dan 73 golongan akan merasa paling benar sendiri. Jangan pikir bahwa seperti Ahmadiyah, Syiah, LDII. Oh ya LDII, Tulure NU. Tulure NU, LDII, Sontodoyo. Agar kalian paham. Mereka merasa benar sendiri dan yang lain salah. Bahkan paling frontalnya mereka mengkafirkan kita, teman-teman. Apakah itu merasa tidak benar sendiri? Kenapa mereka tidak Anda komentari? Memperkeruh keadaan sama Islam. Apakah kalian ingin mempersatukan Sunni Syiah? Apakah kalian ingin mempersatukan LDII dengan Sunni? Ingin mempersatukan Ahmadiyah dengan Sunni? Dan beberapa aliran sesat lainnya yang ada di dunia ini
yang belum saya hitung satu persatu? Apakah ingin mempersatukan itu semua? Gak bakal bisa. Sudah sunnatullah. Saya di sini memberikan video-video seperti ini agar kalian berpikir bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara untuk mengikuti sunnah yang benar. Bukan saya merasa paling benar, karena memang saya hanya menyampaikan hadis-hadis yang sahih saja. Kalau mau mengikuti hadis maudhu dan dhaif, aduh banyak ya, banyak nanti berbuat bid'ah. Begitu teman-teman, memperkeruh katanya. Sangat bikin konten tentang agama, tapi hati-hati karena setan selain bikin manusia buat maksiat, setan juga bikin manusia ngerasa paling bener. Waduh. Aduh. Apa perlu saya ulang bahwa 73 golongan semuanya merasa paling benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Yang mengaku aswaja, menyalahkan Wahabi, menyalahkan Muhammadiyah, menyalahkan yang lain. Bahkan jemaah tabligh saja di kampung saya dulu dianggap aliran sesat. Jemaah tabligh itu meninggalkan keluarganya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 4 tahun atau berapa itu ya. Sampai-sampai mereka pergi ke India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap aliran sesat itu. Ya Allah. Jadi banyak, bukan cuma orang salafi yang hobi menyalah-nyalahkan. Begitu teman-teman. Ngeri ya. Kengerian hidup di akhir zaman ketika ingin menyampaikan kebenaran. Tantangannya adalah orang-orang yang tidak benar ikut komen dan merasa benar dia. Bukan memaparkan dalil, mengeluarkan kata-kata bijak yang sama sekali tidak bijak. Jadi di sini saya mereaction komentar kalian agar kalian itu mikir, selalu berpikir. Afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kata saya. Apa kalian nggak mikir? Silahkan dipikir. Dan jangan lupa sampaikan video-video saya kepada Bahar Smith dan para jajarannya. Begitu.